Tes satu dua tiga. Tes satu dua tiga. Tes. Oke. Pengumuman untuk peserta webinar, kami informasikan bahwa webinar yang sedang Bapak Ibu ikuti ini telah resmi terdaftar sebagai program kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sertifikat dalam kegiatan ini memiliki manfaat, yaitu dicatat sebagai poin SKP, meningkatkan nilai kompetensi profesionalisme, dapat digunakan untuk kebutuhan administrasi keprofesian, mendukung pemenuhan syarat perpanjangan sertifikat. Sertifikat ini akan dikirimkan kepada peserta yang mengikuti webinar secara penuh, mengisi form kehadiran, memenuhi ketentuan teknis lainnya dari panitia. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi dan karir profesionalisme dalam bidang jasa konstruksi. Hormat kami atas nama Ketua Umum DPN Apeknas, Dr. Insinyur Handi Iot, STM PWK IPM. Terima kasih.
Bingung urus SBU SKK yang ribet dan makan waktu? Tenang, kami punya solusinya. Kami adalah penyedia jasa terpercaya untuk pengurusan SBU dan SKK di bidang konstruksi. Mulai dari konsultasi, persiapan dokumen, hingga sertifikat terbit, semua kami bisa bantu sampai tuntas. Cepat, mudah, dan tentunya sesuai dengan regulasi LPJK dan OSS. Jadi, kalau Anda butuh SBU dan SKK untuk mendukung bisnis dan karir di bidang konstruksi, jangan ragu hubungi kami sekarang. Kami siap membantu Anda naik level dengan sertifikasi resmi dan legal. Bye-bye! Selamat datang di ISO Space, mitra Anda untuk sertifikasi ISO. Temukan 4 proses langkah mudah untuk digitalisasi ISO Anda. Langkah pertama, persiapan dan perencanaan. Dapatkan pelatihan dan analisis kesenjangan. Langkah kedua, penyusunan dokumen. Sesuaikan tempat ISO yang sudah siap pakai. Langkah ketiga, implementasi dan audit. Integrasi dan audit dengan alat otomatis. Langkah keempat, sertifikasi. Raih sertifikasi ISO Anda dengan rasa percaya diri. Mudahkan ISO Anda dengan ISO Space. Kunjungi kami sekarang. Indonesia, hebat-hebatlah.
bahwa webinar Pengumuman untuk peserta webinar. Kami informasikan bahwa webinar yang sedang Bapak Ibu ikuti ini telah resmi terdaftar sebagai program kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sertifikat dalam kegiatan ini memiliki manfaat, yaitu dicatat sebagai poin SKP, meningkatkan nilai kompetensi profesionalisme, dapat digunakan untuk kebutuhan administrasi keprofesian, mendukung pemenuhan syarat perpanjangan sertifikat. Sertifikat ini akan dikirimkan kepada peserta yang mengikuti webinar secara penuh, mengisi form kehadiran, memenuhi ketentuan teknis lainnya dari panitia. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi dan karir profesionalisme dalam bidang jasa konstruksi. Hormat kami atas nama Ketua Umum DPN APEKNAS, Dr. Insinyur Handi Iot, STMPWK IPM. Terima kasih. Bingung urus SBU SKK yang ribet dan makan waktu? Tenang, kami punya solusinya. Kami adalah penyedia jasa terpercaya untuk pengurusan SBU dan SKK di bidang konstruksi. Mulai dari konsultasi, persiapan dokumen, hingga sertifikat terbit, semua kami bisa bantu sampai tuntas. Cepat, mudah, dan tentunya sesuai dengan regulasi LPJK dan OSS. Jadi, kalau Anda butuh SBU dan SKK untuk mendukung bisnis dan karir di bidang konstruksi, jangan ragu hubungi kami sekarang. Kami siap membantu Anda naik level dengan sertifikasi resmi dan legal. Bye-bye! Selamat pagi untuk seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini. Izin kita tanyakan dulu apakah narasumber kita dan Bapak Ketua Umum APNAS sudah masuk ke dalam webinar pada pagi ini. Sudah, Mbak Dwi. Baik, mari kita mulai untuk webinar ini. Selamat pagi dan semoga damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Fandi Iot, STMPWK IPM, selaku Ketua Umum APNAS, dan Bapak Arnold Lukito, MPSI Psikolog, selaku Managing Partner PT Tabula Sukses Sejahtera, yang akan menjadi narasumber webinar pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025.
serta seluruh peserta webinar yang hadir pada pagi yang berbahagia ini, kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk mendapatkan ilmu dari narasumber yang luar biasa. Sebelum itu, kami APNAS mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada LPJK dan Kementerian PUPR yang sudah bersedia hadir dalam webinar pada pagi hari ini. Dan juga kami memohon jika Bapak Ibu perwakilan LPJK dan Kementerian PUPR untuk dapat memberikan kata sambutan untuk webinar pada pagi hari ini, di mana kami APNAS sangat berterima kasih jika bersedia memberikan kata sambutannya. Seminar daring kita pada kali ini mengusung tema Personality and Project Success, MBTI Insight for Contractors and Builders bersama APNAS. Sebelum memulai acara, izinkan saya sebagai MC pada pagi ini untuk membacakan susunan acara berikut. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, mendengarkan Mars Apeknas. Yang ketiga, kata sambutan dari Ketua Umum Apeknas. Yang keempat, foto bersama sebagai dokumentasi. Yang kelima, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Kini, mari kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu mendengarkan Mars Apeknas. Kepada admin, kami persilakan untuk memutarkan videonya. Indonesia negeri tercinta, anugerah Tuhan. Kami pengusaha kontraktor, maju sejahtera, ciptakan peluang kerja, Apenas Jaya. Bangun negeri, satukan bangsa demi ibu pertiwi. Jasa konstruksi Indonesia, maju majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat hebatlah. Apenas, 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 sejahtera. Apenas, 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 untuk Indonesia. Tercinta, anugerah Tuhan. Kami pengusaha kontraktor, maju sejahtera, ciptakan peluang kerja, Apenas Jaya. Bangun negeri, satukan bangsa demi ibu pertiwi. Jasa konstruksi Indonesia, maju majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat hebatlah. Apenas, 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 sejahtera. Apenas, 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 untuk Indonesia. Terima kasih. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan. Sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Fandi Iot, STMPWK IPM, selaku Ketua Umum APNAS. Kepada Bapak, kami persilahkan.
Izin, mohon maaf Bapak Ibu, karena Bapak Pandi masih terkendala oleh jaringan untuk join ke Zoom. Mari kita tunggu sebentar lagi ya. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu Bapak Pandi masuk ke Zoom. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, ada kabar super menarik dari Isospace. Selama bulan Oktober 2025, Isospace menghadirkan promo besar-besaran bertajuk Promo Oktober Super. Tagline-nya keren banget nih, ISO Ready, Business Steady, and October Happy. Buat Bapak Ibu yang berencana meningkatkan kredibilitas dan profesionalitas perusahaan lewat sertifikasi ISO, ini saat yang tepat banget. Ada beberapa paket yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Yang pertama ada triple core, sudah termasuk ISO 9001, ISO 14001, dan ISO 45001 dari harga 14.688.000 cuman jadi 14 juta aja. Kemudian ada duo operasional dan duo hijau yang masing-masing hanya 9,5 juta aja. Hemat banget untuk dua sertifikasi sekaligus ini. Dan buat Bapak Ibu yang butuh SKK dan SBU, ada paket hemat mulai 6 juta serta paket super cuman 8,5 juta aja. Promo ini berlaku dari 1 sampai 30 Oktober 2025. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Langsung aja hubungi tim Isospace di nomor 0822 8830 3338 atau 0831 9131 2000 untuk konsultasi gratis. Terima kasih. Selamat datang di Isospace, mitra Anda untuk sertifikasi ISO. Temukan 4 proses langkah mudah untuk digitalisasi ISO Anda. Langkah pertama, persiapan dan perencanaan. Dapatkan pelatihan dan analisis kesenjangan. Langkah kedua, penyusunan dokumen. Sesuaikan template ISO yang sudah siap pakai. Langkah ketiga, implementasi dan audit. Integrasi dan audit dengan alat otomatis. Langkah keempat, sertifikasi. Raih sertifikasi ISO Anda dengan rasa percaya diri. Mudahkan ISO Anda dengan Isospace. Kunjungi kami sekarang. Pengumuman untuk peserta webinar. Kami informasikan bahwa webinar yang sedang Bapak Ibu ikuti ini telah resmi terdaftar sebagai program kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sertifikat dalam kegiatan ini memiliki manfaat, yaitu dicatat sebagai poin SKP, meningkatkan nilai kompetensi profesionalisme, dapat digunakan untuk kebutuhan administrasi keprofesian
pengisian. Mendukung pemenuhan syarat perpanjangan sertifikat. Sertifikat ini akan dikirimkan kepada peserta yang mengikuti webinar secara penuh, mengisi form kehadiran, memenuhi ketentuan teknis lainnya dari panitia. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi dan karir profesionalisme dalam bidang jasa konstruksi. Hormat kami atas nama Ketua Umum DPN APEKNAS, Dr. Insinyur Handi Iot, STM PWK IPM. Terima kasih. Bingung urus SBU SKK yang ribet dan makan waktu? Tenang, kami punya solusinya. Kami adalah penyedia jasa terpercaya untuk pengurusan SBU dan SKK di bidang konstruksi. Mulai dari konsultasi, persiapan dokumen, hingga sertifikat terbit, semua kami bisa bantu sampai tuntas. Cepat, mudah, dan tentunya sesuai dengan regulasi LPJK dan OSS. Jadi, kalau Anda butuh SBU dan SKK untuk mendukung bisnis dan karir di bidang konstruksi, jangan ragu hubungi kami sekarang. Kami siap membantu Anda naik level dengan sertifikasi resmi dan legal. Bye-bye! Baik, sepertinya Bapak Pandi masih terkendala oleh jaringan. Mari kita lanjutkan saja. Sebelum ke inti acara webinar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan foto bersama untuk dokumentasi. Mohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom. Pada hitungan ketiga, admin akan mengambil screenshot untuk setiap slide. Oke, baik, mulai kita hitung. Satu, dua, tiga. Untuk slide kedua, satu, dua, tiga. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Sebelumnya kami infokan bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube APNAS DPN. Kepada seluruh peserta jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam kolom chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp, jadi mohon dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Selanjutnya, kita akan memasuki acara inti dari seminar online pagi ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber, sekaligus diskusi dan sesi tanya jawab. Webinar ini akan dipandu oleh Bapak Arnold Lukito, MPSI Psikolog, selaku Managing Partner PT Tabula Sukses Sejahtera. Kepada Bapak, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Dwi Arimbi. Baik, selamat pagi, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Allah Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih. Ya, pertama saya sampaikan kepada rekan-rekan dari Apeknas, salam untuk Bapak Ketua Umum, Bapak Fandi Iot. Ya, karena ini adalah kolaborasi kesekian kali antara Apeknas dengan Tabula. Jadi Tabula adalah penyedia layanan psikologis. Kami menyediakan layanan-layanan seperti psikotes, asesmen psikologis, seminar, workshop, pelatihan, dan juga layanan konsultasi psikologis. Gitu. Sebentar, saya sepertinya share screen-nya kurang lancar ya. Saya ulang dulu sebentar, mohon maaf. Oke, apakah layar saya sudah tampak, Mbak Dwi?
Sudah terlihat, Sudah Bapak. ya, oke, baik. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah kesekian kalinya kami dari Tabula bekerja sama dengan Apeknas untuk mengadakan seminar-seminar terkait dengan bagaimana peran unsur psikologis dalam dunia konstruksi dan juga jasa konstruksi seperti itu. Nah, dan kita hari ini akan berbicara, berdiskusi dan sharing tentang sebuah konsep kepribadian ya yang mungkin Bapak dan Ibu ada yang sudah pernah dengar ya, ada mungkin sudah pernah lihat konsepnya, ada yang mungkin baru pernah dengar saja tapi kurang tahu isinya. Kita hari ini akan bahas dan bagaimana penerapannya di dalam sektor konstruksi ya. Konsep yang akan kita bahas adalah MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator. Ini adalah sebuah teori kepribadian yang bicara bahwa personality atau kepribadian seseorang itu bisa dikategorikan ke dalam beberapa tipe ya. Jadi kita hari ini akan bicara tentang bagaimana konsep MBTI itu bisa memberikan insight bagi rekan-rekan yang ada di sektor konstruksi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arnold, saya dari PT Tabula Sukses Sejahtera atau Tabula Psychology Center, di mana kami menyediakan layanan-layanan seperti asesmen psikologis, training, seminar, workshop, dan juga layanan konsultasi dengan psikolog. Psikolog Tabula adalah psikolog yang berlisensi, baik itu psikolog industri, psikolog klinis, dan juga psikolog pendidikan. Dan hari ini kita akan bahas tentang salah satu aspek yang menarik, itu teori kepribadian. Nah, Bapak dan Ibu, sesi hari ini punya tujuan agar rekan-rekan di sini, saya yakin Bapak dan Ibu sini ada yang mungkin dari jasa konstruksi, ada yang mungkin kontraktor, atau mungkin ada yang mahasiswa, ya apapun itu, konsep MBTI itu bisa membantu rekan-rekan selain mengenal diri sendiri, juga bisa lebih mengenal rekan-rekan lainnya dalam bekerja, baik itu dalam pengelolaan proyek ataupun itu dalam pengelolaan kehidupan sehari-hari, sehingga bisa Bapak dan Ibu, rekan-rekan tahu bagaimana caranya bisa mengelola tim dengan lebih efisien, dengan lebih efektif, meningkatkan kolaborasi, dinamika tim, dan juga bisa mengantisipasi terjadinya konflik. Seperti itu. Saya juga tadi mau izin mau menyapa juga tadi saya dengar ada Bapak dan Ibu dari LPJK ya dan PUPR. Salam kenal Bapak dan Ibu, semoga nanti bagi Bapak Ibu dan dari LPJK dan PUPR, semoga materi ini juga ada yang bisa bermanfaat dan membantu di tempat Anda bekerja atau bertugas seperti itu. Nah, pertama-tama mungkin saya sampaikan dulu ya bahwa apa sih MBTI itu. Jadi MBTI itu pertama-tama bukan mengukur kedewasaan karakter, bukan juga mengukur problem emosional, bukan juga melihat tingkat stres, kecerdasan ataupun gangguan kejiwaan. Jadi kalau Anda mungkin ada di sini pernah lihat teman-teman Anda atau rekan Anda sudah pernah tes MBTI, kemudian bilang, oh saya ini orangnya INTP, ESFJ dan sebagainya. Nah itu bukan sebuah indikasi apakah yang bersangkutan itu cerdas atau tidak, gitu ya, punya masalah emosional atau tidak ya. Tapi itu apa sih sebenarnya yang diukur oleh MBTI? MBTI itu mengukur kecenderungan ya atau preferensi. Jadi bukan bicara tentang baik, buruk, benar, salah. Jadi tidak ada tipe MBTI yang lebih baik atau lebih bagus atau lebih buruk dibandingkan tipe yang lainnya. Nanti kita akan bahas ya. So ini adalah lebih melihat kecenderungan seseorang seperti itu. Nah, ini berdasarkan teori dari seorang psikolog klasik yang bernama Carl Jung. Nah, buat Bapak Ibu yang ada di sini, rekan-rekan, ya, supaya lebih terbayang, ini saya sudah sediakan. Kami di Tabula menyediakan juga tes MBTI. Bapak dan Ibu bisa scan atau saya akan kirimkan juga ya di kolom chat Zoom supaya nanti Bapak dan Ibu rekan-rekan bisa mengisinya. Dan Ibu nanti bisa mengisi, boleh langsung diisi sekarang, gitu ya, atau boleh juga kalau misalnya Bapak dan Ibu mau mengisinya nanti setelah webinar ini. Dan karena webinar ini juga akan ditayangkan videonya di YouTube, ya di YouTube Apeknas, nanti Bapak dan Ibu jika menonton ini lewat rekaman YouTube, maka ini bisa di-pause dulu, bisa di-scan, atau linknya bisa diketik gitu ya. Dan nanti Bapak dan Ibu bisa mengerjakannya, lalu nanti Anda akan mendapat hasilnya secara langsung ya, terkirim ke email Anda. Kira-kira seperti itu. Mungkin saya berikan waktu beberapa detik dulu ya untuk Bapak Ibu yang mungkin mau men-screenshot atau mau men-scan atau mau mengklik link yang saya kirimkan di grup chat di chat Zoom.
Oke, saya izin, saya mungkin tampilkan dulu ya. Ini bentuknya seperti apa. Jadi kalau nanti Bapak Ibu klik linknya, ya nanti akan mengarahkan ke sini. Nanti Anda silahkan langsung saja isi form profile. Ya, ini adalah salah satu layanan psikologi tes psikologi dari Tabula. Ya, di mana nanti Bapak dan Ibu jika tertarik juga bisa melihat tes-tes psikologi kami yang lain seperti itu. Namun untuk hari ini yang kami share adalah yang MBTI Personality. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi. Sorry, belum muncul ya. Kalau Bapak Ibu klik di bagian isi form profile, nanti Anda akan diarahkan ke form, ya ini adalah form tesnya. Silakan Anda tulis nama Anda, lalu silakan masukkan alamat email yang aktif. Ya, pastikan alamat email Anda aktif karena nanti hasilnya akan langsung dikirim ke email Anda. Jadi kalau ada salah mengisi, ya atau ada typo, nanti hasilnya tidak akan terkirim. Seperti itu. Kalau sudah ada Bapak Ibu, silakan Anda bisa langsung mengisinya. Ya, nanti di sini bentuknya adalah ada dua pasang pernyataan. Jadi untuk setiap pasal ini silakan Anda pilih mana satu yang paling sesuai dengan Anda. Ya, misalnya nomor satu, saya lebih memilih berkomunikasi dengan menulis, saya memilih berkomunikasi dengan berbicara. Mana yang Anda rasa lebih sesuai dengan diri Anda? Kalau Anda merasa, wah saya lebih senang menulis, maka silakan Anda pilih yang menulis. Kalau Anda merasa, oh saya lebih senang berbicara, maka pilihlah yang berbicara. Ya, demikian juga untuk semua pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Oke, silakan Bapak Ibu. Ini saya kembalikan lagi ke slide-nya. Nanti Bapak Ibu bisa scan QR-nya atau mau screenshot dulu layar ini, atau Anda mau klik link yang sudah saya kirimkan di chat Zoom. Ya, oke, saya kembalikan dulu ke slide-nya. Baik, saya akan lanjut dulu Bapak dan Ibu. Ya, nanti Bapak Ibu jika jika perlu mengisi, nanti Bapak Ibu bisa mengisinya di waktu yang cukup luang buat Anda. Baik, saya akan kembali ke penjelasannya. Ya, Bapak Ibu dan Ibu, nanti jika Anda sudah mengisi, maka Anda akan langsung otomatis mendapat hasilnya. Nah, sekarang saya akan jelaskan dulu ya, apa sih MBTI itu? Mungkin beberapa dari Anda, Bapak Ibu rekan-rekan, ada yang sudah pernah mendengar, mungkin ada yang sudah pernah mengisi tesnya di tempat lain, tapi bagi yang belum pernah mendengar, MBTI itu mengukur kepribadian atau kecenderungan manusia dilihat dari empat aspeknya atau empat kutubnya. Ya, yang pertama adalah melihat sumber energinya, ya, apakah energi orang tersebut itu dari luar atau dari dalam. Kemudian bagaimana seseorang itu menerima informasi, ya, menerima dan mengolah informasi. Lalu yang ketiga adalah bagaimana seseorang itu membuat keputusan. Yang keempat itu bagaimana seseorang itu mengelola pekerjaan dan hidupnya, ya, atau approach-nya terhadap hidup. Ya, nah, yang pertama ini ketika kita bicara tentang energinya, itu bicara apakah seseorang itu mendapatkan energi dari luar dirinya atau dari dalam dirinya. Nah, ini yang menghasilkan apakah orang itu menjadi extraversion ya, atau extrovert ya, eksternal, atau dia introversion atau internal ya, atau introvert. Ini yang menjadi inilah dari mana muncul istilah ada orang ekstrovert dan orang introvert seperti itu. Kemudian kalau bicara tentang bagaimana seseorang menerima, mengolah dan memproses informasi, itu bicara apakah seseorang itu lebih senang ya mengolah informasi yang sifatnya itu tangible, yang nyata, sensori ya, bisa dirasakan oleh indera indera kita gitu ya, sehingga bilangnya orang sensing, atau yang menggunakan hal-hal yang lebih sifatnya abstrak ya, hal-hal yang sifatnya lebih intuitif. Itu dibilang ada orang-orang yang intuition ya, jadi sensing atau intuiting. Kemudian ketika bicara tentang bagaimana mengambil keputusan, apakah lebih menggunakan faktor perasaan, ya faktor subjektif, faktor hubungan baik, ya orang-orang yang lebih feeling, atau lebih menggunakan logika, menggunakan pertimbangan objektif, rasional, yang kedua adalah orang-orang yang thinking. Lalu terakhir adalah bagaimana seseorang itu approach hidupnya, mengolah hidupnya, apakah dia lebih lebih saklek, lebih tertata, lebih sistematik, lebih judging ya. Jadi semua sudah ada judgmentnya, atau sifatnya itu lebih terbuka, lebih fleksibel, lebih menyesuaikan dengan kondisi, lebih persif ya, lebih melihat dulu situasi sebelum kemudian mengambil bertindak ya, orang-orang yang perceiving. Kita akan bahas satu persatu. Nah, ini Bapak Ibu silakan bagi yang mungkin sedang bisa menyimak gitu ya, sedang bisa menyimak atau merespon di kolom chat. Coba Anda bayangkan ya, jika seandainya 2 minggu lagi Anda akan merayakan ulang tahun.
Dan bayangkan Anda punya budget yang tidak terbatas untuk ini. Siapa saja tamu yang akan Anda undang ke acara ulang tahun Anda? Silakan Anda bayangkan, ya. Boleh Anda jawab dalam hati, boleh Anda ketik di kolom chat, ya. Kalau 2 minggu lagi Anda akan merayakan ulang tahun dan Anda punya budget yang unlimited, gitu ya, budget itu bukan masalah. Siapa saja tamu yang akan Anda undang ke acara ulang tahun Anda? Nah, kalau jawaban Anda, ya, Anda akan undang, saya hanya undang keluarga, saya hanya akan undang ya keluarga inti, atau keluarga dekat, atau teman-teman baik saya, boleh jadi Anda adalah seorang introversion ya, atau Anda cenderung introvert. Tapi kalau Anda menuliskan, wah saya punya budgetnya nggak terbatas, saya mau undang semua teman TK, SD, SMP, SMA, kuliah, tetangga, keluarga jauh, orang sekampung saya gitu ya, artis kalau bisa saya undang. Boleh jadi Anda adalah orang yang cenderung extrovert ya, atau extroversion. Nah, bagaimana penjelasannya? Bapak Ibu teman-teman, orang-orang yang ekstrovert ya atau extroversion itu mendapat energi dari luar dirinya ya. Jadi dari aktivitas, dari orang, dari benda. Intinya adalah hal-hal yang di luar dirinya. Jadi buat orang-orang yang ekstrovert, ketika dia bertemu orang lain itu dia malah recharging. Dia orang-orang introvert sebaliknya mendapatkan energi dari dalam dirinya. Ya, jadi dari berpikir, merenung, berefleksi ya. So, extrovert introvert itu Bapak Ibu tidak bicara tentang apakah seseorang itu bisa bergaul atau tidak, bukan bicara orang ini pendiam atau tidak, ya. Walaupun orang introvert mungkin cenderung pendiam dan orang extrovert cenderung lebih senang bicara, tapi sebenarnya ini bicara tentang energinya. Jadi apakah orang introvert itu tidak bergaul? Jawabannya adalah bisa, ya. Tergantung level energinya. Orang-orang introvert, saya kenal ada orang introvert yang mereka berprofesi sebagai sales, sebagai agent insurance dan sebagainya. Mereka jadi ketemu orang energinya itu terkuras ya, tapi mereka punya energi yang besar jadi mereka bisa orang itu buat. Jadi orang extrovert dan introvert itu bedanya adalah energi dari mana. Buat orang extrovert ketemu orang itu tidak melelahkan, kalau sendiri justru dia lelah. Sebaliknya orang introvert ketemu orang itu melelahkan kalau dia sendiri. Tinggal tergantung dari mana energinya. Ya, orang-orang extrovert dapat tadi ya, dapat energi dari hal-hal di luar diri, ketemu orang. Yang orang introvert dapat energi dari dalam dirinya ketika dia merenung, berdiam diri, berefleksi, dan berpikir. Ya, fokusnya dalam diri. Orang extrovert cenderung menanggapi segera. Jadi ketika ada sebuah berita, informasi, dia akan langsung bereaksi, langsung menanggapi. Karena fokusnya adalah pada luar dirinya. Sedangkan orang introvert karena fokus pada dalam diri akan cenderung lebih berpikir sebelum bertindak. Orang extrovert juga biasanya lebih ekspresif, lebih mudah dikenali ya, karena lagi-lagi fokusnya adalah kepada uh, hal di luar dirinya. Sedangkan orang introvert cenderung lebih menahan perasaan, agak sulit dikenali karena dia lebih fokus pada dalam dirinya, lebih berjaga-jaga. Ya, orang extrovert juga biasanya karena fokus pada luar, dia sangat cepat ya merespon hal-hal di luar dirinya. Jadi biasanya wawasannya juga luas, tapi cenderung kurang dalam. Ya, jadi dia banyak meluas, melebar, tapi kurang mendalam. Sedangkan orang-orang introvert, karena fokus pada dalam dirinya secara internal, biasanya mungkin tidak seluas orang ekstrovert yang baik itu wawasan, pertemanan, ya, tapi biasanya lebih mendalam. Temannya lebih sedikit, tapi mendalam. Wawasannya mungkin tidak seluas orang ekstrovert, tapi lebih mendalam, lebih mendetail. Bagi orang-orang ekstrovert, orang introvert itu cenderung dianggap membosankan, cenderung individualis, atau tidak mau bersosialisasi karena maunya dengan diri sendiri saja. Sebaliknya bagi orang introvert, orang ekstrovert kadang dilihat cenderung dangkal ya, cenderung hanya permukaan saja gitu ya. Kadang norak, wah basa-basi, kurang mendalam. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Kalau Anda adalah orang ekstrovert, maka coba mulai lebih introspeksi diri, retrospeksi diri gitu ya. Ketika ketemu orang introvert jangan langsung mudah menjudge ya. Atau sebaliknya orang introvert ketika ketemu orang extrovert juga jangan mudah untuk melabel, mudah untuk menghakimi ya. Karena masing-masing itu sebetulnya punya dinamikanya masing-masing. Seperti itu kira-kira. Nah, berikutnya Bapak Ibu kita akan masuk ke aspek yang kedua. Yang pertama tadi adalah orang extrovert dan introvert dari sumber energinya. Sekarang kita akan masuk ke aspek yang kedua. Sama seperti tadi, saya coba akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Boleh Anda renungkan, boleh Anda jawab ya. Apa yang terlintas dalam pikiran Anda ketika Anda mendengar kata laut? Boleh dipikirkan, boleh dibayangkan dulu ya bagi Anda yang sedang bisa boleh merespon juga di kolom chat ya.
Nah, kalau Anda membayangkan laut, lalu yang muncul di bayangan Anda atau di pikiran Anda adalah hal-hal seperti ombak, asin, panas, ya, snorkeling, pasir, ya, membayangkan pasir pantai, warna biru, atau sunset. Hal-hal yang Anda bisa lihat, bisa terima, bisa proses secara indera, ya, secara sensori, maka besar kemungkinan Anda adalah orang yang cenderung sensing, ya, atau menggunakan sensori, ya, bukan sensi, ya, bukan sensi, ini sensing, ya. Tapi kalau Anda lebih membayangkan hal-hal yang sifatnya itu abstrak, imajinatif, ide, ya, seperti laut, wah, indah, hiburan, atau seram, bahaya, menakutkan, ya, misterius, atau romantis, besar kemungkinan Anda adalah orang yang cenderung intuiting, atau Anda lebih senang memproses sesuatu yang sifatnya itu adalah ide-ide, gagasan, atau hal-hal yang sifatnya abstrak. Ya. Jadi orang-orang sensing ini sensing intuiting ini bicara tentang bagaimana kita menerima, memproses dan mengolah informasi. Ya, orang-orang sensing lebih suka, lebih senang fokus pada informasi yang didapat lewat panca indera. Ya, dan bagaimana itu bisa dilakukan secara praktis. Ya, jadi bisa dilihat, bisa didengar, ya bisa dipegang. Ya, jadi benda-benda atau hal-hal informasi yang sifatnya itu konkret, yang nyata, ya, yang berwujud. Orang-orang yang intuition itu lebih berfokus pada hal-hal yang abstrak. Dia senang membaca pola, hubungan-hubungan, kemungkinan-kemungkinan makna di balik hal tersebut. Ya, jadi ini adalah orang-orang yang cenderung suka pada konsep teori, framework, ya, ide, gagasan. Nah, orang-orang sensing itu akan cenderung lebih berfokus pada detailnya, ya, jadi pada bentuk, pada warna, pada hal-hal intinya hal-hal yang bisa ditangkap lewat inderanya, dilihat, didengar, dikecap, ya, diendus atau disentuh. Orang-orang intuition lebih berfokus pada sesuatu yang sifatnya tuh makna, ya. Jadi apa sih makna di balik sebuah data, sebuah informasi, polanya apa, ada kaitan apa, gitu ya. Kalau Anda lihat banyak gambar ini, ya Bapak dan Ibu, coba, mungkin Bapak Ibu bisa bisa renungkan sejenak gitu ya. Apa yang Anda lihat dari gambar ini? Apa yang pertama kali muncul di benak Anda? Kalau Anda adalah seorang yang sensing, besar kemungkinan Anda akan lebih berfokus pada warnanya, pada bentuknya, ya, pada yang satu sudutnya lebih tajam, yang satu apa lebih lebih halus, lebih lengkung. Bagi orang-orang yang intuiting, mungkin Anda lebih berfokus pada apa ya, makna di balik gambar ini, warna ini bicara apa, saya ngerasa apa, apakah mungkin Anda ngerasa wah ini colorful, ceria, cheerful, ya, menyenangkan, gitu. Atau ini kayak punya makna apa, berantakan, gitu. Jadi orang-orang sensing lebih fokus pada hal-hal yang praktis, yang aplikatif, operasional. Orang-orang yang intuition lebih fokus pada hal-hal yang sifatnya itu konseptual, ide atau gagasan. Buat orang sensing, mereka butuh bergerak dari gambaran detail dulu. Ya, dari detail dulu baru ke big picture. Jadi mereka akan lihat dulu setiap bagian-bagiannya baru meluas. Ya, sifatnya itu lebih induktif. Sedangkan buat teman-teman yang intuition lebih suka melihat dari big picture dulu, gambaran besar dulu, baru masuk ke dalam detailnya. Jadi dari big picture baru masuk dari general ke spesifik. Ya, jadi top down seperti itu. Jadi sifatnya lebih deduktif. Orang-orang sensing juga lebih senang langsung apa yang bisa dilakukan sekarang juga, here and now. Dia akan trial and learning, ya. Coba dulu, tidak berhasil, belajar, coba lagi. Buat orang-orang yang intuition akan cenderung lebih diam dulu, mengamati, memprediksi, baru bergerak. Dari sini harusnya Bapak dan Ibu sudah bisa lebih terbayang, ya, kalau Anda terutama yang bekerja di jasa konstruksi, pasti pernah ketemu dengan rekan-rekan yang mungkin apa seperti ini, gitu ya. Mungkin Anda adalah orang yang dalam proyek cenderung fokus pada hal-hal yang sifatnya konkret, operasional. Tapi atau sebaliknya Anda mungkin adalah tipe-tipe orang yang dalam proyek itu lebih berfokus pada hal-hal yang sifatnya ide, visi jangka panjang, ya. Tentu kedua bagus, ya, dan dibutuhkan, tapi mungkin menjadi konflik karena bagi orang-orang sensing, orang intuition itu dianggap terlalu ngawang, tidak praktis, ya, terlalu ide, terlalu mengada-ngada, cuma mimpi doang. Bagi orang-orang intuition, orang-orang sensing itu dianggapnya kurang imajinatif, kok kaku banget, ya, cuman cuma gitu aja, gitu kan, tidak visioner, nggak optimis, ya.
tentu adalah sebuah proyek konstruksi ya Bapak Ibu pasti keduanya dibutuhkan, tapi dalam konteks yang berbeda. Gitu ya. Jika Anda butuh untuk membuat sebuah visi jangka panjang, membuat sebuah perencanaan, ide, gambaran, membayangkan nanti akan seperti apa sih proyeknya hasil akhirnya. Orang-orang intuition tentu akan sangat nyaman melakukannya. Orang-orang sensing mungkin tidak terlalu senang. Tapi mereka sangat bagus ketika harus menentukan, oke, ini timeline kerja berapa berapa lama, kita akan butuh cost berapa, budgetnya berapa, material seperti apa. Jadi di sini Bapak dan Ibu, teman-teman yang di konstruksi akan bisa melihat bahwa kalau Anda mungkin pernah clash ya dengan rekan Anda, dengan partner Anda, dengan atasan Anda, coba diperhatikan jangan-jangan ya, boleh jadi karena Anda punya preferensi atau punya gaya kepribadian yang cenderung berbeda, ya, atau mungkin bertolak belakang, sehingga menjadi clash. Tidak ada salah, tapi Anda dan mungkin rekan Anda punya fokus yang berbeda. Nah, kita akan masuk ke bagian yang ketiga ya, aspek yang ketiga. Pertama tadi bicara tentang energi dari sumber energi, yang kedua bicara tentang pengambilan, pemrosesan dan pengolahan informasi, yang ketiga kita bicara tentang pengambilan keputusan. Di sini Bapak dan Ibu ada dua kutub juga. Yang pertama adalah orang-orang yang kita slow thinking ya, cenderung mendasarkan keputusan pada logika dan analisa sebab akibat. Ya, mereka cenderung bersikap atau bertindak secara objektif. Dan ada teman-teman yang sifat itu feeling, ya, yang cenderung mendasarkan keputusannya pada perasaan, mempertimbangkan apa yang penting, yang baik bagi orang lain. Jadi cenderung subjektif. Nah, bagi orang-orang thinking, fokusnya adalah menjaga nilai, ya, menjaga eh, aturan. Jadi kalau sudah A, ya A, gitu. Jadi objektif. B, ya B, gitu. Bagus, ya bagus. Hitam, ya hitam. Ya. Bagi orang-orang feeling, ya fokusnya lebih pada menjaga hubungan. Ya, jadi lebih subjektif, menjaga agar oke, hubungannya jangan sampai jadi rusak. Orang jangan sampai jadi sedih. Orang jangan sampai jadi tersinggung, jadi marah. Ya, baik-baik saja kondisinya. Orang thinking cenderung punya patokan yang jelas ya, punya prinsip garis yang jelas. Semua sama rata gitu. Kalau semua harus masuk jam 7 ya, semua masuk jam 7 gitu kan. Kalau project harus kelar tanggal sekian ya tanggal sekian seperti itu. Nah, kalau orang feeling itu akan cenderung punya beberapa dispensasi ya. Jadi mereka akan cenderung melihat kalau situasinya A maka begini, kalau situasinya B maka begitu. Jadi prinsip atau garisnya itu dibuat sesuai dengan situasi. Jadi melihat konteksnya, lihat sikon gitu ya, melihat situasi, lihat kondisi, ya lihat bagaimana konteksnya seperti itu. Orang-orang yang thinking cenderung mengambil jarak, cenderung mengamati dan cenderung tidak terlibat. Jadi kalau ada sesuatu hal, ada masalah, dia akan berjarak ya, lalu mengamati sebagai pihak pengamat. Orang-orang yang feeling akan cenderung lebih mau terlibat dan terjun di dalam apapun itu ya. Jadi kalau ada konflik, saya ada rekan kerjanya yang berkonflik. Orang thinking mungkin akan mengambil jarak dan melihat sebagai pihak ketiga. Orang yang feeling mungkin akan cenderung langsung masuk, langsung approach, mencoba misalnya mencoba mendamaikan, mencoba menanyakan perspektif dari kedua belah pihak. Jadi intinya lebih mau terjun terlibat langsung. Orang-orang thinking juga lebih cenderung melihat sesuatu yang salah gitu. Jadi kalau ada katakanlah ada 5 hal tuh ya, satu benar, satu dua tiga empatnya benar, limanya salah. Yang akan dia lihat langsung yang kelimanya, wah yang ini salah gitu. Ini kok miring, ini kok apa garisnya kurang lurus gitu kan. Orang-orang feeling lebih cenderung fokus pada apa yang bisa diapresiasi. Jadi kalau dia ada 5 hal ya, yang satu, dua, tiga, empatnya itu benar, limanya salah, dia akan lebih dulu fokus pada empatnya. Wah ini yang empat ini udah bener nih, udah bagus gitu. Jadi fokus pada apa yang bisa diapresiasi terlebih dahulu. Nah tentu saja lagi-lagi kedua hal ini dibutuhkan sesuai dengan uh, kondisinya gitu ya. Jadi karena bagi orang thinking, orang feeling karena wah ini terlalu pelin-pelan, emosional, tidak tegas, tidak bisa diandalkan. Tapi bagi orang-orang feeling, orang thinking itu dianggap kejam, ya tidak berperasaan, terlalu kaku gitu ya. Lagi-lagi dalam banyak hal kedua ini tentu dibutuhkan. Tentu ada situasi di mana kita perlu lebih mengutamakan aspek objektif ya, tapi juga ada hal-hal di mana kita ketika misalnya berurusan dengan hubungan, berurusan dengan perasaan ya. Tentu kita tidak bisa saklek menggunakan satu approach yang sama. Ya, so Bapak Ibu jadi bisa melihat
kalau Anda mungkin punya konflik, punya gesekan, lagi-lagi mungkin karena aspek pengambilan keputusan Anda bertolak belakang dengan rekan Anda. Nah, terakhir kita akan bicara tentang bagaimana seseorang itu meregulasi, mengelola ya approach terhadap hidupnya. Ada orang-orang yang kita sebut orang-orang yang judging, itu orang-orang yang lebih menyukai gaya hidup yang tegas, terencana, dan teratur. Jadi semua sudah ada polanya, semua sudah ada rencananya, sudah sistematis. Jadi approach dalam hidup itu cenderung sudah langsung menjudge. Ya, jadi dia punya sesuatu, dia sudah langsung punya sikap gitu ya. Sebaliknya ada orang-orang yang kita bilang lebih perceiving, ya, lebih menyukai gaya hidup yang spontan, yang fleksibel, ya, lebih mudah menyesuaikan diri sama perubahan. Orang-orang yang perceive, ya, ketika dalam hidup dia lebih perceive dulu, menerima dulu, ya, baru menyesuaikan. Orang judging itu orang-orang yang tegas, terencana, teratur, sudah punya time frame-nya, sudah jelas jadwalnya. Hari ini pagi saya ngapain, siang saya ngapain, malam saya ngapain, semua sudah ada timeline-nya, ya. Orang perceiving itu cenderung lebih terbuka dengan perubahan. Jadi mungkin dia punya lah gambaran besar, tapi dia akan sangat terbuka. Bisa jadi hari ini tiba-tiba ada, wah tiba-tiba ada perubahan jadwal, itu dia akan lebih bisa fleksibel ya. Pokoknya hari ini saya akan ketemu klien, gitu kan, misalnya. Hari ini saya akan mengerjakan proposal gitu misalnya. Tapi tidak bisa sampai jam berapa, bagaimana harus jam berapa sudah sampai bagaimana, seperti itu. Bagi orang-orang yang judging, ketika ada hal-hal yang di luar masalah, di luar rencana itu adalah masalah, gitu ya. Jadi kalau jam 7 saya akan ini, jam 8 saya akan begini, jam 9 saya begini. Tiba-tiba kalau jam 8-nya ngaret jadi jam 9. Ini bisa panik luar biasa. Itu masalah. Bagi orang-orang perceiving, ketika ada hal yang di luar rencana, itu lebih dianggap sebagai sebuah tantangan. Dia menganggap, wah ini, oke, ini gimana cara ngaturnya, gitu ya. Jadi mereka lebih terbuka terhadap sebuah perubahan, bahkan mungkin dianggap sebagai sebuah opportunity. Orang-orang judging jauh lebih butuh atau senang kalau mereka bisa mengendalikan hidupnya. Jadi mereka butuh kepastian, mereka butuh kontrol. Ya mereka akan sangat stres kalau tidak bisa mengontrol pekerjaannya, gitu ya. Bagi orang perceiving, mereka malah lebih senang menikmati apa yang terjadi. Jadi mereka senang membiarkan sesuatu itu ya terbuka aja, nggak apa-apa. Gitu, biarkan kita lihat aja gimana jadinya. Kita berserah aja, gitu kira-kira. Orang-orang judging lebih senang menyiapkan banyak hal secara terencana, secara detail, ya, dan mereka bisa mencicil kerjaannya. Gitu ya. Jadi kalau udah tahu deadline minggu depan, orang-orang Pasifik itu cenderung menyesuaikan dengan keadaan. Bisa aja mereka sudah selesai dari jauh-jauh hari, gitu kan. Deadline minggu depan, hari ini langsung kelar. Udah, jadi biar seminggu dia nggak usah ngapa-ngapain. Tapi kadang-kadang, udahlah nanti hari ini saya kerjain deadline yang lain dulu. Jadi mereka baru menyelesaikan mungkin H-1 gitu ya. Jadi mereka akan SKS gitu, sistem kabut semalam kalau istilahnya zaman dulu, gitu ya. Jadi bagi orang-orang judging, orang Persifik itu terlihat berantakan, tidak bertanggung jawab, dan nggak jelas gitu. Karena kok nggak terencana sekali gitu ya kerjanya, yang penting jadi gitu. Bagi orang perceiving, orang-orang judging itu jangan, wah terlalu kaku nih, kok sangat parno gitu ya, takutan banget sih, nggak usah terlalu cemas lah gitu, dan sangat membosankan ya karena sangat terpola gitu. Lagi-lagi kedua ini dibutuhkan Bapak dan Ibu ya, karena bayangkan dalam sebuah project isinya orang perceiving semua, tentu mengkhawatirkan. Jadi mundur project, dalam project isinya semua orang judging ya, kita tahu lah bahwa dalam project kadang ada hal-hal di luar rencana gitu kan, entah ada musibah, ada huru hara, ada eh, kecelakaan dan sebagainya. Mau tidak mau kan project pasti ada yang perlu di adjust. Nah, orang-orang judging akan sangat sulit untuk bisa adjusting dengan perubahan. Itu sebabnya kenapa kedua ini juga dibutuhkan di setiap kondisi. Nah, ini saya akan, mungkin yang ini saya tidak terlalu dalam ya, karena ini agak detail. Bapak dan Ibu nanti kalau tertarik untuk belajar lebih jauh, nanti bisa menghubungi kami di Tabula. Nanti di akhir saya akan berikan kontak kami. Tapi secara sederhana Bapak Ibu, kombinasi dari empat aspek tadi itu sebenarnya menghasilkan sejumlah profil ya, atau pola gitu. Nah, saya akan bantu dulu dengan lebih simpel ya. Bapak Ibu kalau mau memapping, ya, Anda mau mapping tim Anda ya, atau Anda mau mengenal diri Anda juga, Anda bisa lihat pertama dari kecenderungan Anda berkomunikasi ya. Apakah Anda cenderung lebih cenderung konkret bicara tentang hal-hal yang nyata ya, atau Anda lebih cenderung abstrak ya.
Karena kalau Anda cenderung konkret, berarti Anda termasuk orang-orang yang sensing, dan kalau Anda orang-orang yang abstrak, berarti Anda adalah orang-orang yang cenderung intuitif. Jadi Anda bisa mapping, Anda masuk ke yang mana, tim Anda, partner Anda, rekan kerja Anda itu masuk ke yang mana. Kemudian, Anda lihat, dalam bertindak, Anda cenderung lebih mana? Apakah Anda cenderung lebih kooperatif, jadi Anda memastikan agar eh, pekerjaan itu hubungannya terjaga, gitu ya. Anda melakukan hal yang benar, gitu. Atau Anda lebih cenderung utilitarian, Anda lebih, yang penting beres, gitu. Yang penting kerjaannya kelar, gitu ya. Anda lebih fokus pada tasknya, gitu. Nah, kombinasi dari kedua ini akan menghasilkan 4 profil ya. Orang-orang yang konkret dan kooperatif itu kita bilang adalah orang yang sensing dan judging, orang-orang yang abstrak dan kooperatif itu adalah orang-orang yang intuiting and feeling, orang-orang yang konkret dan utilitarian itu adalah orang sensing perceiving, dan orang-orang yang abstrak tapi utilitarian itu adalah orang-orang yang intuiting dan thinking. Ya, singkatnya Bapak dan Ibu, kalau Anda adalah orang yang sensing dan judging, ya artinya Anda adalah orang-orang yang abstrak dan orang-orang yang kooperatif. Berarti Anda tipenya kalau tidak ESTJ, ESFJ, ISTJ, dan ISFJ. Ya artinya Anda adalah orang-orang yang praktis, bertanggung jawab, suka struktur dan peran yang jelas. Anda menjaga tradisi, Anda menjaga kestabilan ya organisasi Anda, dan Anda lebih senang bekerja dalam sistem atau SOP yang sudah jelas, yang sudah mapan. Ya, dalam bekerja Anda akan cenderung butuh kepastian, butuh kejelasan, butuh prosedur. Anda kelebihannya, Anda itu terorganisir dan Anda itu cenderung handal gitu ya. Jadi Anda penstabil ya. Anda adalah seorang penstabil, Anda guardian. Jadi Anda menjaga kerja Anda, proyek Anda itu agar tetap berjalan dengan baik. Blind spotnya Anda atau weaknessnya Anda adalah Anda mungkin bisa kaku dan kurang fleksibel. Silakan direnungkan apakah ini profil Anda atau mungkin ini adalah profil rekan kerja Anda. Yang kedua, kalau Anda adalah seseorang yang juga konkret ya, tapi lebih cenderung do what works, Anda adalah seorang yang sensing dan perceiving ya, artinya Anda lebih improvising ya. Anda sensing perceiving itu berarti Anda orang ESTP, ESFP, ISTP atau ISFP. Anda cenderung spontan, reaktif ya, fleksibel, suka tantangan langsung, cepat bertindak yang fokus pada apa yang dilakukan. Jadi nggak suka nunggu lama-lama, nggak suka diskusi. Jadi pada masalah, oke kita diskusi dulu, kita rapat dulu. Anda nggak suka, ya Anda langsung aja kita ambil tindakan. Anda belajar lewat pengalaman langsung. Ya, dalam bekerja Anda butuh kebebasan berekspresi. Anda nggak suka diatur-atur. Anda nggak suka, aduh ini harus lapor sini dulu, lapor sana dulu, capek Anda. Anda kelebihannya adalah responsif, Anda penuh energi, tapi Anda sayangnya biasanya kurang eh, jangka panjang perencanaannya. Jadi Anda perlu hati-hati. Ya, silakan disimak apakah ini profil Anda atau mungkin adalah profil rekan Anda. Ya, yang mungkin bisa menjadi faktor clash di antara kalian. Kemudian kalau Anda adalah seseorang yang abstrak ya dan Anda kooperatif, berarti Anda seseorang yang intuiting dan feeling ya. Anda suka pada hal-hal yang gagasan dan ide ya, dan Anda itu lebih fokus pada yang harusnya bagaimana, yang benar gimana. Jadi Anda ada NFP, NFJ, INFP, dan INFJ. Anda penuh empati, Anda fokus pada relasi, Anda cenderung idealis, ya jadi Anda ya pokoknya harusnya begini gitu. Anda termotivasi oleh nilai, ya makna hidup, dan Anda suka bantu orang lain. Kalau di bekerja, Anda itu fokusnya pada harmoni, fokusnya pada visi bersama, ya makna dari pekerjaan ini. Anda itu kelebihannya, Anda inspiratif dan suportif, tapi blind spotnya Anda kadang terlalu emosional dan mungkin kurang logis dalam membuat keputusan. Ya, jadi silakan diperhatikan apakah ini profil Anda atau ini mungkin profil rekan Anda. Ya, bisa jadi ini yang jadi faktor juga Anda jadi clash. Dan terakhir, kalau Anda adalah seorang yang abstrak ya, dan juga utilitarian, jadi fokus pada apa yang what works, Anda adalah seorang yang intuiting dan thinking. Ya, Anda cenderung analis, Anda cenderung berstrategi, ya Anda variasinya adalah NTJ, ENTP, INTJ, dan INTP. Anda adalah orang yang logis, visioner, sistematis, ya suka pada hal-hal yang kompleks dan suka inovasi. Dan fokus Anda adalah berpikir, Anda butuh dikasih kebebasan secara intelektual untuk menganalisa ya.
Kelebihan Anda adalah Anda seorang pemikir yang strategis, Anda juga bisa inovatif, tapi blind spotnya Anda kadang cenderung kurang hangat, Anda cenderung dingin, atau terlalu kritis. Jadi orang mungkin merasa kurang nyaman dengan Anda. Silakan diperhatikan, apakah ini profil Anda atau mungkin ini adalah profil dari rekan Anda. Bisa jadi ini yang menjadi salah satu faktor konflik atau friksi dalam hubungan atau dalam pekerjaan. Ya, karena bagi orang-orang yang rasional itu ketika dengan orang-orang yang idealis itu jadi sangat bertolak belakang. Orang idealis fokus pada gimana supaya hubungannya itu terjaga dengan baik, supaya makna ada apa sih makna di balik pekerjaan. Orang-orang analis ya fokusnya pada ya ini visinya apa, efisiensi seperti apa gitu ya. Orang yang explorer itu senang mengeksplor, senang apa jangka pendek. Ini ketemu dengan orang-orang yang analis akan clash. Orang analis pikir, nah ini kenapa orang kok agak mikir dulu langsung bertindak gitu. Nah, orang-orang yang Anda yang improvising berpikir, ini orang kelamaan mikirnya, kagak kerja-kerja. Nggak jadi proyeknya, gitu kan. Ya. So, 4 kombinasi itu yang akan membantu Anda ada detail seperti ada ESTP, ESFP, dan sebagainya. Ini lebih melihat satu, energi Anda dari mana, ya, kemudian Anda bagaimana dalam mengelola hidup, Anda bagaimana memproses informasi, itu yang bisa membantu Anda untuk mengenali saya ini seperti apa, rekan saya seperti apa, dan bagaimana kita bisa bekerja sama. Karena beberapa ibu saya akan selalu kembalikan setiap kita membahas tentang teori kepribadian, ini adalah 3A yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tentu kita perlu aware ya. A yang pertama adalah aware, di mana kita menyadari, kita sadar saya ini orang seperti apa, rekan saya orang seperti apa. Oh, saya tetap adalah orang yang cenderung extrovert, cenderung thinking misalnya, ya cenderung perceiving, cenderung sensing. Ya, saya seorang ES ESFP misalnya, maka saya jadi orang yang seperti apa, begitu. Ya. Tapi tentu saja aware tidak cukup ya. Kita udah tahu, oh saya orang seperti ini, eh, tim saya seperti ini, tentu nggak cukup kalau kita tidak mau menerima. Karena banyak orang yang udah tahu sih, oh saya orangnya begini, tapi nggak mau terima gitu. Atau tahu bahwa oh tim saya seperti ini, tapi dia nggak mau terima karena merasa ya harusnya kan nggak begitu gitu. Jadi masih tidak mau menerima. Maka A yang kedua adalah kita harus bisa accept ya atau menerima. Tapi menerima pun juga tidak cukup ya karena banyak orang ketika berhenti pada menerima akhirnya oh ya sudah saya terima kok orang yang begitu udah gitu kan. Atau ya saya mau orang yang begini, saya terima kok diri saya seperti ini, tapi tidak mau berubah, tidak mau menunjukkan diri karena karena ketika ada dua orang dengan gaya kepribadian yang mungkin bertolak belakang ya, kalau dua-duanya sudah aware, sudah terima, tapi tidak mau menyesuaikan diri, tentu akan jadi sulit. Itu yang ketiga adalah adapt atau menyesuaikan, beradaptasi. Ya, kalau saya adalah misalnya saya adalah seseorang yang analis, ya saya pokoknya ingin sesuatu itu harus logis, jelas, terstruktur, ya harus jangka panjang. Partner saya ternyata adalah orang yang explorer ya yang sukanya spontan aktif nggak suka perencanaan yang terlalu ribet. Kalau saya kekeh, saya berkeras dengan partner saya, ya pasti akan konflik terus. Dan sebaliknya buat partner saya kalau dia juga berkeras ya pokoknya saya maunya langsung nyoba gitu kan, nggak usah mikir lama-lama, pasti akan clash ya. Maka saya sebagai orang yang analis ya perlu menyesuaikan, saya perlu belajar untuk tidak terlalu kaku, untuk tidak terlalu rigid ya, saya perlu belajar lebih fleksibel. Rekan saya juga perlu belajar supaya tidak terlalu uh, tidak terlalu fleksibel, tidak terlalu spontan, tidak terlalu emosional ya. Jadi perlu juga belajar untuk punya plan jangka panjang, jangan reaktif. Ya, disitulah maka kita perlu aware, kita perlu menyadari saya seperti apa, rekan saya seperti apa, orang lain seperti apa. Kita perlu accept, kita terima, oke diri saya seperti ini. Bisa terima rekan kita seperti apa. Ya, tapi juga kita perlu bisa adapt, menyesuaikan. Kalau saya seperti ini, saya terima, saya sesuaikan juga ke dalam konteksnya. Orang lain pun juga sebisa mungkin mereka ya bisa menyesuaikan dengan diri kita. Kalau kita semua saling adapt, saling menyesuaikan, tentu konflik akan semakin berkurang atau bisa dikelola. Dan terakhir, ya Bapak dan Ibu, ini sebagai poin-poin refleksi, nanti silakan dicatat, silakan dibawa juga Bapak dan Ibu ya, bagi Anda yang menonton di YouTube, ini juga jadi poin-poin yang bisa Anda pertimbangkan, terutama bagi Anda yang bekerja di proyek, yang mengelola orang-orang di dalam proyek.
Coba lihat bagaimana setiap anggota tim Anda itu memilih untuk menerima informasi. Apakah mereka lebih senang Anda sampaikan lewat tertulis atau lebih senang disampaikan lewat lisan dan bicara? Apakah lebih senang disampaikan gambar besarnya dulu, baru ke detail, atau detailnya dulu? Ya. Lalu apa yang memotivasi dan mendemotivasi mereka? Apa yang bikin tim Anda bersemangat? Apa yang bikin tim Anda loyo? Ya. Lalu bagaimana tim Anda itu menangani deadline atau tekanan? Bagaimana mereka bersikap ya ketika proyek sudah tinggal 2 hari lagi tapi masih banyak yang kurang. Ya. Lalu apa kontribusi unik yang setiap anggota tim Anda bisa berikan? Ya, apa yang masing-masing dari mereka itu bisa kontribusikan? Dan terakhir, di mana potensi konfliknya atau potensi terjadi miskomunikasi antar tim Anda. Refleksikan 5 poin ini, kembalikan ke penjelasan MBTI yang tadi sudah kita bahas, dan Anda nanti akan bisa menemukan mapping dari tim Anda dan bagaimana Anda bisa membantu supaya tim Anda lebih perform, ya, lebih efektif, dan mengurangi atau meminimalkan potensi terjadi konflik. Demikian dari saya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saat ini kita akan persilakan jika Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya, atau Anda juga boleh silakan menghubungi kami ya di email halo@tabula atau nomor admin kami jika Anda di sini mungkin membutuhkan atau tertarik untuk eh, melihat tes-tes kepribadian kami yang lain, atau jika Anda membutuhkan lain-lain seperti training, seminar, workshop ya, Anda juga bisa hubungi kami. Silakan follow kami juga di Instagram ya atau subscribe YouTube kami di tabula.id. Ya, selagi silakan Bapak Ibu kalau ada yang boleh follow sosmed kami di tabula.id. Terima kasih, saya kembalikan dulu ke Mbak Dwi. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Arnold Lukifel atas pemaparan yang luar biasa. Sekarang kita masuki tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dapat bertanya dan dapat juga bertanya melalui kolom chat. Nanti akan kami bacakan. Mbak Dwi, ini ada yang mau bertanya di kolom chat. Baik, untuk Ibu Jihan, saya mau bertanya, Pak, jika MBTI dianggap tidak selalu akurat dalam menggambarkan perilaku seseorang di situasi kerja nyata, apakah masih relevan digunakan dalam dunia konstruksi yang sangat dinamis? Baik, Oke, Bapak langsung menjawab. baik, terima kasih Bu Jihan ya untuk Mbak Jihan pertanyaannya. Oke, nah ini kan jika MBTI dianggap tidak selalu akurat. Oke, pertama gini, pada dasarnya semua semua tes atau semua teori psikologi itu tidak ada yang bisa 100% akurat dalam menggambarkan perilaku seseorang. Itu termasuk MBTI. Ya, jadi
Tapi ini kalau Anda dianggap tidak terlalu akurat, jadi ya semua apa semua tes psikologi juga tidak ada yang bisa 100% akurat. Tapi apakah MBTI masih relevan digunakan dalam bidang konstruksi? Dari pengalaman saya, iya, gitu. Memang ada banyak framework yang bisa Anda gunakan ya. Anda bisa menggunakan MBTI, bisa menggunakan DISC, bisa menggunakan Team Dimension, dan masih banyak lagi. Seperti itu. Kita kebetulan di Apeknas ini ya sudah pernah ada webinar sebelum ini ya, bulan lalu kita ngomong tentang Team Dimension, 2 bulan lalu kita gunakan tentang DISC. Jadi Bapak dan Ibu rekan-rekan bisa melihat penjelasan kami tentang dua tes tersebut. Seperti itu. Nah, relevansinya seperti apa? Gini, MBTI itu relatif lebih lebih cocok atau lebih mudah digunakan karena dia satu melihat Anda butuh aspek apanya gitu. Kalau apa misalnya Anda butuh melihat bahwa oh ini eh, konfliknya gesekannya itu adalah karena masalah cara mengkomunikasikan gagasannya gitu. Tadi orang S itu akan cenderung fokus pada hal-hal yang konkret operasional. Gitu. Orang-orang yang N akan cenderung fokus pada ide. Ya kalau Anda orang N ngomong sama orang F, orang N ngomong sama orang S, Anda jual visi Anda kurang kena gitu ya. Karena buat orang S itu nggak meter. Tapi kalau Anda orang S, Anda ngomong langsung detail, step by step. Buat orang N, duh, saya tuh butuh idenya gitu. Ya, jadi apakah relevan? Relevan, tapi Anda perlu pilih bagaimana yang perlu Anda gunakan gitu. Kalau misalnya tadi justru terkait dengan pengambilan keputusan gitu, ya Anda perlu lihat yang ini kalau Anda adalah orang yang T gitu kan, Anda sebenarnya akan cenderung ya pokoknya aturannya seperti ini harus seperti ini gitu. Yes, kalau untuk masalah tentang safety, masalah K3 tentu dibutuhkan. Jadi kalau F itu kemudian kalau safety ya nggak apa-apa lah cincai gitu. Ya, jadi Anda perlu lihat lagi aspek mananya. Nah, karena bagian S dan N, bagian T dan F itu yang di katakanlah di ISC itu mereka tidak terlalu bahas seperti itu. Dan MIT itu melihat secara apa kutub ya gitu. Jadi Anda seberapa jadi misalnya Anda orang intuitif dan sensing. Bukan berarti Anda mutlak sensing, mutlak intuiting, tapi berapa persen N Anda, berapa persen S Anda. Kira-kira seperti itu. Gitu ya. Oke. Eh, Oke, berikutnya saya langsung coba ya dari Mas atau Pak Aldino untuk hasil tes MBTI apakah bisa dijadikan pertimbangan dalam pembagian peran atau jabatan di proyek? Ya, jawabannya adalah bisa ya, tapi tergantung Anda punya data apa lagi gitu. Jadi begini, kalau Anda hanya menggunakan apa kepribadiannya dia gitu ya, Anda kan tentu harus tahu juga skillnya dia seperti apa, bukan ya? Pengalamannya dia seperti apa kompetensi ini seperti apa. Karena tadi seperti kita sudah bahas, kalau kita bicara dengan MBTI, ini kita nggak bicara tentang kemampuan. Gitu ya. Kita tidak bicara tentang skill. Jadi Anda nggak bisa gitu. Misalnya Anda pilih orang, misalnya milih saya sama milih Mbak Dwi Arimbi gitu. Sama-sama buat posisi di project gitu kan. Ya, Anda nggak bisa cuma lihat, oh Arnold nih orangnya thinking gitu kan. Mbak Dwi orangnya feeling, maka pilihlah Mbak Dwi gitu misalnya. Atau pilihlah Arnold karena dia orang thinking. Nggak bisa hanya itu saja gitu karena kan perlu lihat pengalamannya bagaimana gitu praktisnya kok ternyata Mbak Dwi secara motorik itu lebih bagus dengan secara kecerdasan secara potensi belajar lebih bagus nah itu kan